Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, keluarga besar Abah Haji Agung beserta jajaran pimpinan, para karyawan yang terhormat, Bapak Ibu, para jamaah Masjid Buwarno, para santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali pengajian malam hari ini, saya mengajak untuk diri saya dan juga para hadirin hadirat semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Terlebih malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di majelis yang penuh dengan barokah ini. Sungguh ini adalah nikmat yang tidak bisa dinilai dengan materi, karena saking besarnya nilai kita hadir di majelis yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika hidup di dunia ini, lebih-lebih menjadi asbab kita diselamatkan hidup kelak di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan menjadi suri tauladan bagi umatnya untuk meraih kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia sampai dengan di akhirat kelak. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari bersama-sama pengajian malam hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa menambahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa al-fatihatu biniyati qada'i jami'i hajatina wa kulli hajatin salihah min hawaijid dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 89 Kitab Bulughul Maram, hadis nomor 8. An Zaid bin Sabitin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan mukhassafatan
Fasalla fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat kamar dari tikar di dalam masjid. Dalam makna yang lain, Rasulullah membuat tempat di dalam masjid untuk beliau melaksanakan sholat di tempat tersebut. Fatatabba'a ilaihi rijalun waja'u yusalluna bisolatihi. Ketika para sahabat-sahabat Nabi menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah ini, kemudian mereka mengikuti di belakang Nabi, membuat tempat sholat di belakang Nabi, bahkan mereka kemudian juga ikut sholat di belakang Nabi. Al-hadis, hadis ini lengkapnya ini memang agak panjang, ada dalam kitab Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari, yang keterangan hadisnya ini adalah bahwa Rasulullah, karena rumahnya ini dekat dengan masjid, bahwa rumahnya itu memang di samping masjid, beliau sholat sunnah ini dilakukan di masjid. Bahkan Rasulullah membuat tempat khusus yang digunakan untuk melakukan sholat sunnah di tempat itu yang ada di dalam masjid. Yang sekarang rumah Rasulullah ini semuanya sudah dijadikan masjid. Yang ada di Madinah, di situ ada Masjid Nabawi atau Masjid Nabi, dan ada satu tempat di Masjid Nabawi ini yang disebut dengan Raudhah. Yang disebut dengan Raudhah. Raudhah ini adalah antara mihrab. Jadi mihrab itu mimbar yang biasa dipakai oleh Rasulullah untuk menyampaikan khutbah, menyampaikan pidato dan mengajarkan agama kepada para sahabat-sahabatnya sampai dengan makam Rasulullah. Sampai dengan makam Rasulullah, maka karpetnya itu disendirikan, warnanya berwarna hijau. Sementara yang lain yang di luar Raudhah itu karpetnya berwarna merah. Rasulullah menyebutkan bahwa Raudhah di tempat Masjid Nabawi itu adalah Raudhatun min riyadil jinan. Itu adalah taman nanti yang akan ada di surga. Maka dianjurkan untuk sholat sunnah di situ tafaulan. Tafaulan itu dengan harapan, dengan optimisme kita nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi orang-orang yang dapat melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, yang kemudian ziarah ke Madinah, pasti akan sholat di Masjid Nabawi, dan dianjurkan, diutamakan untuk sholat di Raudhah itu. Cuma tidak mudah untuk sholat di Raudhah itu. Kalau mau sholat malam misalnya jam 2 sudah harus datang. Sebelum subuh jam 3 datang, jam setengah 4 sudah ditutup. Jadi dikasih pagar yang terbuat dari terpal itu yang sewaktu-waktu ditutup karena tempatnya sudah penuh dan di situ berdesak-desakan. Ma'asyiral muslimin, para sahabat-sahabat Nabi ketika menyaksikan Rasulullah membuat tempat sholat khusus bagi beliau untuk melakukan sholat sunnah, sahabat-sahabat itu kemudian banyak yang mengikuti. Akhirnya mereka juga menggelar tikar. Dulu zaman saya masih kecil, masih sempat ya. Jadi sholat itu bukan dengan sajadah, sholat bukan dengan karpet, tapi dengan tikar.
Maka semakin hari semakin banyak orang-orang yang membuat tempat sholat di belakang Nabi, bahkan kemudian mereka itu yusalluna khalfahu, mereka melakukan sholat di belakang Rasulullah. Jadi ikut menjadi makmum sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ini sebagai dalil, sebagai dasar bahwa berjamaah di dalam sholat sunnah itu diperbolehkan. Ya, sholat sunnah dilaksanakan dengan berjamaah itu diperbolehkan. Bukan sholat sunnah rawatib, tapi sholat selain sholat sunnah rawatib. Sholat tahajud misalnya, sholat duha misalnya, sholat hajat misalnya, itu boleh dikerjakan dengan berjamaah. Ingat bahasanya boleh, bukan lebih baik, boleh. Jangan keliru. Jadi boleh itu ya berarti tidak apa-apa, tapi bukan berarti lebih baik. Sholat jamaah yang lebih baik itu adalah sholat berjamaah untuk sholat fardu. Tapi untuk sholat sunnah itu bukan lebih baik, tapi boleh. Nah, ini setelah Rasulullah mengetahui para sahabat-sahabatnya ini mengikuti sholat di belakangnya menjadi makmum, maka kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat-sahabat ini dengan sabda beliau, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabat ini, wahai sahabat-sahabatku yang kalian sudah mengikuti sholat di belakangku selama beberapa hari ini, sholat sunnah, ketahuilah bahwa sholat sunnah yang lebih utama itu adalah sholat di rumah kalian masing-masing. Inna afdhala sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Diberitahukan oleh Rasulullah seperti itu, sholat sunnah kalian itu lebih baik dikerjakan di rumah kalian masing-masing, lebih utama dikerjakan di rumah kalian masing-masing, kecuali kalau sholat fardu. Artinya untuk sholat fardu itu tentu lebih baik dikerjakan di rumah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini kita dapat mengetahui bagaimana semangat para sahabat ini untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Dari hadis ini, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah selalu diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Bahkan pernah suatu ketika dalam sholat berjamaah ini Rasulullah memakai sandal, cuma sandalnya kan sandal yang bersih ya. Jadi kita tahu bahwa sudah pernah saya terangkan, masjid zaman Rasulullah itu tidak seperti bangunan seperti ini. Masjid zaman Rasulullah itu hanya dibatasi, dibuatkan parit. Ya, dibatasi, dibuatkan parit, bukan sebuah bangunan yang seperti ini, bukan. Sehingga kalau sholat ini ada kalanya mereka tetap memakai sandal yang mereka yakini sandal itu adalah suci. Ya, kalau kita umumnya sholat kan tidak pakai sandal karena masjid dibuat suci, dan sandal yang kita pakai itu rata-rata kotor, rata-rata najis. Nah, pada saat sholat itu Rasulullah tiba-tiba ketika sujud itu mengambil sandalnya dan dilempar oleh Rasulullah. Sahabat-sahabat yang mengetahui semuanya ikut mengambil sandal dan ikut melempar semuanya. Tidak tahu maksudnya bahwa Rasulullah ini melempar sandal ini karena apa, tidak tahu. Pokoknya Rasulullah melakukan itu ya diikuti. Itulah sahabat-sahabat Nabi. Setelah salam, Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat, hei para sahabat, kenapa kalian melemparkan sandal kalian semuanya pada waktu sholat tadi? Kata sahabat, karena kami melihat engkau wahai Rasulullah melempar sandal pada saat sholat itu. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa aku tadi melempar sandal itu karena aku didatangi malaikat Jibril. Aku diberitahu bahwa di sandalku itu ada najisnya, maka kemudian ini saya lempar itu supaya tidak membatalkan sholatku. Sedangkan kalian yang tidak najis,
ya ndak usah dilempar. Kata sahabat, ya ndak tahu Kanjeng Nabi ya. Wong kami ndak ditatangi oleh malaikat Jibril kan gitu. Ya, artinya semangat para sahabat untuk mengikuti sunnah Rasulullah ini sangat luar biasa. Itu yang kita pahami dari hadis ini. Saking luar biasanya, saking semangatnya, Rasulullah itu sering mengerim. Apa sering mengerim itu? Sering mengerim semangat para sahabat-sahabat ini karena khawatir kebablasan, khawatir mereka ini justru mengabaikan tugas-tugas yang lain. Ane awake dhewe ini kebalikannya. Awake dhewe ini kebalikan dari para sahabat-sahabat. Jadi jangan kemudian disamakan. Kita ini sudah dimotivasi untuk sholat berjamaah di masjid, tapi ya juga masih belum seperti para sahabat-sahabat yang sholat berjamaah di masjid bersama dengan Rasulullah. Oleh karena itu, untuk kita bukan direm, untuk kita ini zaman kita sekarang ini harus digas. Ya, ibarat sepeda itu, kalau sahabat-sahabat Nabi itu sepeda masih baru, jadi hanya diputar sedikit sudah kenceng larinya. Tapi ibarat kita sekarang ini, sepeda itu sudah sepeda yang tahun 80-an ya. Jadi diputer sampai pol, kadang-kadang juga nggak lari-lari ya. Sudah berkali-kali disemangati untuk beribadah, tapi juga masih tidak semangat juga. Ini menunjukkan bahwa kita ini harus belajar dari para sahabat-sahabat Nabi yang memiliki semangat yang sangat besar untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpama di masjid Buwarno ini ada santri-santri, ada jamaah-jamaah kampung yang malam hari gelar sajadah di masjid ini, nggak akan saya sampaikan hadis ini, saya biarkan. Kenapa saya biarkan? Karena akan memakmurkan masjid. Kalau para sahabat itu mereka dilarang oleh Rasulullah karena mereka sudah lebih banyak hidupnya di masjid daripada di rumah. Mereka itu seneng ke masjid daripada di rumah. Itu para sahabat. Sehingga oleh Rasulullah disuruh ke rumah. Ya, salat sunnah di rumah sana, jangan ke masjid terus. Kalau kita disuruh ke rumah malah nggak ke masjid, malah nggak ke masjid. Ini anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin pernah mendengar kisah para sahabat 3 orang yang datang kepada Siti Aisyah menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diceritakan kepada ketiganya, di mana Siti Aisyah menceritakan salah satunya bahwa Nabi itu kalau sudah ibadah, kalau sudah sholat malam, itu beliau tidak mikir kondisi dirinya, kakinya sampai bengkak itu tidak dirasakan. Saking nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka 3 orang sahabat yang mendengarkan cerita ini, ketiga-tiganya ini kemudian bersumpah. Yang satu bersumpah tidak akan tidur malam, akan dihabiskan malam itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bersumpah saya malam gak akan tidur, pokoknya tiap malam saya akan gunakan, akan saya habiskan malam itu untuk beribadah kepada Allah. Yang nomor 2 tidak mau kalah, karena mereka ini menganggap, mengukur diri mereka dengan Nabi. Kata mereka, kata salah satu dari mereka, lah Nabi yang sudah dijamin masuk surga saja ibadahnya seperti itu, kakinya sampai bengkak. Lah kita yang tidak dijamin masuk surga ini, kita mestinya harus lebih bagus ibadah kita daripada ibadahnya Nabi. Itu menurut pandangan mereka 3 orang ini. Akhirnya yang satu, kalau begitu saya bersumpah deh, malam gak akan tidur, pokoknya malam akan saya habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Yang satu tidak mau kalah. Kalau begitu saya siangnya sajalah, kalau malam saya nggak tidur, nggak kuat. Siang sajalah akan saya gunakan untuk puasa setiap hari, dan tidak akan pernah saya tidak puasa. Pokoknya setiap hari saya akan berpuasa. Ya. Ini karepe ngono nyalip ibadahe Kanjeng Nabi. Karena logika mereka, Nabi yang sudah dijamin masuk surga saja ibadahnya seperti itu. Bagaimana yang kita ini yang tidak dijamin masuk surga? Lah yang satunya lagi mendengar temannya yang dua sudah bersumpah tidak mau kalah. Kalau begitu saya juga bersumpah, saya seumur hidup tidak akan menikah, dan akan saya habiskan umurku ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata mereka bersumpah itu didengarkan oleh Nabi. Ternyata mereka ketika bersumpah itu Nabi dengar. Akhirnya Nabi memanggil ketiga-tiganya, "Hei, kamu bertiga ke sini. Ngomong apa awakmu iku?" Ya, ngomong apa? Ya, artinya apa yang kamu lakukan tadi itu? Apa yang kamu ucapkan tadi itu? Saya ini meskipun Nabi, tapi saya ini juga malam kadang-kadang ibadah, tapi juga kadang-kadang sebagian waktu malam saya gunakan untuk tidur. Kamu ini bukan Nabi, gaya temen bengi kata ini gak tidur itu, ya. Gak mungkin kamu bisa balap ibadahin Nabi itu, gak mungkin. Ojo gaya. Jadi wallahi inni la atqakum lillahi wa ahsyakum lakinni asumu wa uftiru wa arkudu wa usolli wa atazawwajun nisa. Itu hadisnya itu. Demi Allah para sahabat, kamu tidak akan bisa mengalahkan rasa takut saya kepada Allah dengan rasa takut kamu kepada Allah, gak akan bisa mengalahkan saya. Begitu juga kualitas takwa kamu gak akan bisa mengalahkan kualitas takwa saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak iso balap. Lho aku sing paling apik takwae nang nggone Gusti Allah jare Kanjeng Nabi, bengi ya kadang-kadang ya tak gawe turu, kadang-kadang ya tak gawe ibadah. Iki nek disampekno nang nggone arek-arek sing saiki tambah beneran bengi digawe turu terus. Iki bukan tempatnya ini disampaikan kepada sampean. Sampean ini malam seneng turu, bukan seneng ibadah, harus digas, tangi. Sing digawe dalil wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, itu yang digawe dalil. Ojo gawe dalil iki. Wong Kanjeng Nabi ya turu barang nek bengi ya kadang-kadang ibadah. Iku wae Nabi, awake dhewe duduk Nabi kok gaya-gaya temen. Iki keliru memahami yang seperti itu. Jadi akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan, saya juga kadang-kadang puasa, tapi kadang-kadang juga tidak puasa. Bahkan saya ini juga menikah dengan seorang perempuan, menikah dengan seorang wanita. Jadi saya Nabi saja menikah, kamu tidak Nabi kok tidak menikah. Akhirnya diteruskan hadis ini, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ini sunnahku, malam ya tidur, malam ya bangun. Ya, kadang-kadang puasa, kadang-kadang juga tidak puasa. Saya juga menikah. Kalau kamu tidak senang dengan sunnahku ini, maka kamu tidak akan saya akui sebagai umatku. Kata Nabi begitu. Jadi kebanteran ibadah itu juga tidak baik. Tapi kenemenen males ibadah itu ya tambah nemen, ya. Kebanteran ibadah itu nggak bagus, tapi kenemenen males ibadah itu juga tidak baik. Saking nemene males, ya azan sudah dikumandangkan ya masih gak ngereken, pujian sudah disampaikan, sudah dikumandangkan juga tetap gak ngereken, bahkan sampai komat baru gopo kabeh. Engko teko masjid ya ketika sholat berjamaah, karena tekone gopo kabeh itu biasai mbok biasai sopo ya tak kira padha ae. Teko masjid ketika mengikuti sholat jamaah, bagaimana bisa khusyuk, bagaimana bisa tenang, karena mengawali sholat saja sudah dengan gopo kabeh tadi itu, dengan tergesa-gesa. Engko tutup masjid misale karena gopo kabeh,
Mari takbir Allahu Akbar. Ya Allah, dhuwitku mang cek gorong tak lebokno nduk nggone lemari. Iki mang cek nang ndukure klambi engko nek ro arek-arek nang dijoko engko nang ilang ya apa? Salat mulai takbir sing dipikirno duwike engko nek ilang ya apa? Gopo kabeh salate. Dadi misale salate keri telu, salat zuhur karek siji nambah telu, jadi hanya kebagian satu karena gopo kabeh tadi. Nambah telu iki salate wis digawe kilat, wer. Mari salam langsung mencolot. Ditakoni koncone, "Lapo sampean kok mencolot?" "Dhuwitku mang gorong tak singgakno, dhuwitku mang gorong tak delen nduk jero lemari." Akhirnya melayu duit hilang kapok temen agak kan ya. Melayu duit hilang kapok. Salahi sholat sing diangen-angen duwike. Itu awake dhewe masih seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi hadis ini tadi menceritakan bagaimana semangatnya para sahabat-sahabat Nabi itu untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Cerita ini hampir sama dengan cerita sholat rawehnya Kanjeng Nabi. Hampir sama dengan cerita sholat rawehnya Kanjeng Nabi. Malam pada waktu bulan Ramadan setelah sholat Isya, Nabi keluar ke masjid, kemudian Nabi sholat sunnah. Setelah Nabi sholat sunnah, ada sahabat yang menyaksikan kemudian mengikuti yang dilakukan oleh Nabi. Begitu sahabat ini mengikuti, cerita kepada teman-temannya, besoknya lebih banyak orang-orang sahabat-sahabat yang mengikuti Nabi. Besoknya lagi, hari ketiga tambah lebih banyak lagi. Maka kemudian hari keempatnya Rasulullah ini tidak keluar, padahal sahabat-sahabat sudah penuh di masjid itu untuk menunggu sholat bersama Rasulullah. Kemudian Nabi keluar itu menyampaikan, "Saya khawatir kalau saya keluar terus, maka kalian akan menganggap bahwa sholat ini adalah sholat wajib. Maka saya tidak keluar supaya kalian memahami bahwa ini bukan sholat wajib, tapi ini adalah sholat sunnah." Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, kenapa sholat sunnah ini lebih baik dikerjakan di rumah? Agar rumah ini juga mendapatkan keberkahan dari sholat. Rumah ini agar supaya menjadi rumah yang berkah. Nawwiru manazilakum biqiraatil Qur'an. Terangilah rumah-rumah kalian itu dengan banyak membaca Al-Qur'an. Kanjeng Nabi, para sahabat itu kalau membaca Al-Qur'an itu seneng dibaca ketika sedang sholat. Ketika sedang sholat, seneng membaca Al-Qur'an ketika sedang sholat. Ini yang belum bisa kita tiru dari para sahabat-sahabat Nabi. Mereka, karena mereka kualitas imannya sudah sangat baik ya, maka karomah atau keistimewaan yang luar biasa itu bisa diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak masuk akal bagi kita, itu bagi mereka itu adalah sesuatu yang biasa karena ada karomah dari Allah. Saya pernah membaca Imam Syafi'i itu membaca Al-Qur'an bisa khatam 60 kali, itu hanya dalam waktu antara sholat maghrib sampai dengan sholat isya. Allahu Akbar. Halo. Khatam Al-Quran 60 kali hanya dalam waktu antara sholat maghrib sama sholat isya. Bagaimana mungkin sampean khataman Quran sehari bisa khatam 1 kali saja sudah hebat. Ya, saya sudah pernah menghatamkan 1 hari, tapi ya mari ngono kelenger. Mari ngono kelenger. Ya. Anak-anak saya juga sudah ada yang khataman 1 hari, ya khatam, tapi ya mari ngono gak iso istiqomah. Berat. Ya, ujian hafalan Quran itu, tahfidz Quran itu, anak saya ujian terakhirnya itu
Jadi menghafalkan 30 juz dalam satu majelis. Jadi sehari. Ya, ketika akan ujian itu saya tanya habis subuh mulainya, selesainya itu menjelang maghrib. Hanya istirahat, sholat dan makan. Masya Allah. Ya, gurung iso kaya Imam Syafi'i. Setelah maghrib sampai dengan isya itu bisa khatam 60 kali. Mocone Quran ya apa? Mocone Quran itu tartil, tapi kok bisa begitu? Itulah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Wes, hadis berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala, hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, shalla Mu'adun bi ashabihi al-isya'a fatawwala alaihim faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aturidu an takuna ya Mu'ad fattanan. Sahabat Jabir menceritakan, sahabat Mu'ad itu pernah menjadi imam sholat isya berjamaah, tapi bukan di Masjid Nabawi ya, karena di Masjid Nabawi itu imamnya adalah Nabi Muhammad. Di Masjid Nabawi selama Nabi Muhammad itu hidup, yang menjadi imam di Masjid Nabawi itu adalah Nabi Muhammad. Sahabat Mu'ad menjadi imam sholat jamaah isya ini bukan di Masjid Nabawi, tapi di masjid yang tidak diimami oleh Rasulullah. Nah, jamaahnya banyak. Salah satu jamaahnya ini ada orang yang, salah satunya ini orang yang sedang lewat dari mengambil air dengan membawa 2 ekor onta. Ini memang untuk mengangkut air, jadi ngangsu air, ngambil air, membawa 2 ekor onta. Ketika lewat di masjid di situ yang dilaksanakan sholat isya, yang menjadi imam sahabat Mu'ad itu, sahabat ini kemudian berhenti dan mengikuti sholat jamaah di masjid yang diimami oleh sahabat Mu'ad tadi itu. Onta diikat di depan masjid, di luar masjid, kemudian ikut bersama dengan sahabat-sahabat yang lain berjamaah sholat isya yang diimami oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Dilalah yang dibaca oleh sahabat Mu'ad itu rakaat pertama surat Al-Baqarah. Halo, berapa juz surat Al-Baqarah itu? 2 juz setengah. 2 juz setengah, yang dibaca 2 juz setengah. Kalau bacanya tartil 1 juz itu setengah jam lebih. Itu kalau bacanya tartil, bacaan imam seperti tadi itu hampir 1 jam. Nah, kalau 2 juz setengah itu ya kira-kira 2 jam. Itu 1 rakaat. Rakaat kedua ternyata yang dibaca surat An-Nisa. Mari rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat keduanya ada yang dibaca surat An-Nisa. Sahabat ini yang tadi lewat itu ikut sholat berjamaah enggak kuat. Akhirnya sahabat ini memutuskan diri untuk mufarokoh. Istilah mufarokoh itu adalah keluar dari jamaah. Jadi gak diteruskan sholat jamaahnya, tapi meneruskan sholat sendiri, memisahkan diri dari jamaah. Ternyata sahabat Mu'ad ini tahu, kroso enek makmumi sing memisahkan diri, kroso. Mbok krosone piye? Ya, tapi kroso. Setelah selesai sholat, sahabat Mu'ad itu tanya, sopo mang sing gak melok jamaah karo aku? Yang memisahkan diri tadi siapa? Diceritakan itu sahabat tadi ada yang lewat sini, dia itu dari rumah ngambil air, kemudian setelah selesai ngambil air mau pulang lewat masjid ini, sedang sholat jamaah isya, dia ikut sholat jamaah isya. Panggil dia, akan saya laporkan dia kepada Kanjeng Nabi. Nah, sahabat ini kemudian didatangi, ada yang kenal, didatangi ke rumahnya, kemudian diajak oleh sahabat Mu'ad untuk datang kepada Rasulullah.
kamu itu nggak manut sama imam, kamu itu mau apa? Mau pisah dari imam. Ini yang seperti ini yang harus dilaporkan kepada Nabi biar dinasehati sama Nabi. Maka sahabat ini kemudian jawab kepada sahabat Mu'ad, saya juga akan mau laporkan kamu kepada Nabi, saya nggak takut. Jadi ternyata sahabat ini juga berani. Jadi mau dilaporkan malah balik ngancam mau melaporkan sahabat Mu'ad sendiri, saya laporkan sendiri kamu nanti. Akhirnya ketika sampai kepada Nabi, sahabat Mu'ad menceritakan, nih sahabat, tadi malam kami sholat isya ini tiba-tiba dia ini mufaraqah, memisahkan diri dan sholat sendiri. Kemudian dia langsung pulang, tidak mengikuti sholat kami yang sampai selesai. Ditanya Mu'ad, sahabatnya ditanya tadi, betul yang kamu lakukan? Betul Kanjeng Nabi. Kenapa kamu melakukan itu? Kanjeng Nabi, saya tadi sholat berjamaah itu maksud saya tadi itu mampir. Kebetulan saya lewat masjid itu, di situ sholat jamaah isya dilaksanakan. Saya tadi itu baru ngambil air Kanjeng Nabi. Di rumah keluarga kami itu juga nunggu air itu. Tapi setelah kami ngikut sholat sahabat Mu'ad, yang dibaca surat Al-Baqarah, yang dibaca surat An-Nisa, kami membayangkan keluarga kami di rumah sudah menunggu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya mendengar cerita sahabat ini, yang dituturi, yang dinasehati malah sahabatmu Mu'ad bin Jabal. Sing diseneni malah sahabatmu Mu'ad. Ya Mu'ad, aturidu antakuna fatanan. Mu'ad, sampean iki karpe sampean dadi imam sing kaya ngono iku sampean katene gawe fitnah ta. Sama ditambah dituturi karo. Dadi anggite dawa surate mari ngono dilem ta karo Kanjeng Nabi. Malah diseneni karo Kanjeng Nabi. Sampean niku karepe salat sampean dawakno kaya ngono iku sampean kaptene gawe fitnah ta. Sampai dikandani, falau shallaita bisabbihi isma rabbikal a'la. Sampean iku nek dadi imam paling dawa maca surat sabbihi isma rabbikal a'la, paling dawa. Wasyamsi wa duhaha, utawa surat wasyamsi wa duhaha. Walaili idza yaghsha, utawa maca surat walaili idza yaghsha. Kene apa kata Kanjeng Nabi, fa innahu yusolli wara akal kabiru wadh-dhaifu wa dzul hajah. Sing melok jamaah nduk gurine sampean niku wong gak padha karo sampean. Enek wong sing wis tuwa, nek ngadeke suwe sikil iki sok greweli, sikil sok gringgingen. Enek arek cilik barang iku nek kapan salate suwe-suwe meneh gak bakal balik maneh nang masjid. Wadul hajah, enek wong sing duwe keperluan, duwe pekerjaan, duduk wong nganggur. Wong sing melok jamaah iku duduk wong nganggur. Lah nek nduk kene salat jamaah salat isya, mari ngono sing diwaca surat Al-Baqarah karyawane kesenengen. Karyawane kesenengen, enak wis salat isya ndongone Masjid Buwarno sing diwaca surat Al-Baqarah. Engko mari maca wis jam 8:30, mari ngono kerjane wis karek didik. Nah iku sing rugi Abah Haji Agung iki. Rugi Abah Haji Agung. Jadi begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini, pertama ini nuturi kepada imam. Yang kedua, sikap yang harus diambil oleh makmum ketika dalam sholat berjamaah. Nah, yang pertama nuturi imam ketika dalam sholat menjadi imam itu jangan panjang-panjang yang dibaca suratnya. Apalagi kalau sebagian besar makmumnya ini tidak ada yang hafal. Kecuali nek pondok tahfidz Quran, kemudian di masjid itu yang jamaah juga semuanya santri-santri yang menghafalkan Al-Quran nggak masalah. Jadi imamnya membaca surat-surat yang panjang, santrinya sambil mendengarkan, sambil menyimak hafalan, ngingat-ngingat hafalan, itu bagus. Tapi nek kapan jamaah ini campuran ada yang santri tahfidz, ada yang karyawan, ya, ada yang masyarakat sekitar.
Sing kebanyakan mereka itu tidak hafal Al-Quran. Ya jangan kemudian yang dibaca surat yang panjang-panjang Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa tadi itu. Ngesakno nih piye? Kate nyemak gak hafal, gak nyemak iku Quran, akhirnya pikirane belara-belara. Ya, nyemak Quran gak apal, gak ero, gak nyemak iku iki gorong mari, akhirnya sing diwasno nduk masjid iki apa sing kena diwasno? Nguasno AC diwaca tulisane. Wis mari kadang-kadang wis maca tulisane wis mari kate ngitung lampune priyong baris iki. Dihitung lampune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mari ngono diangen-angen lapo kok sing ndukur dhewe kok 4. Ambek ngenteni marine imam digawe ngitung lampu. Ya Allah. Engko ngitung lampu wis mari imam maca gak mari-mari pisan. Ganti nguasno klambine koncone sing nduk ngarep. Nggih. Lah iki batik kok aneh ngene batike. Lah ya apa ngene iki terusan salate nek wis ngene iki. Mari maca batike imam apa koncone nduk ngarepe jek gak mari-mari maneh. Apa maneh iki sing diwaca iki? Ya Allah. Mari ngono koncone gawe klambine coblos nomor 9. Lah iki lak susah nek ngene iki. Lah, jadi ini akan membuyarkan konsentrasi makmum kalau makmumnya bermacam-macam tadi itu. Kecuali kalau makmumnya ini ya tadi santri-santri yang tahfidz Al-Quran, monggo silahkan. Itu yang pertama bagi nasihat bagi imam begitu. Nah yang kedua nasihat bagi makmum. Makmum ini bagaimana kalau misalnya tengah-tengah sholat ini kok ternyata ada sesuatu yang mengharuskan dia ini bukan membatalkan ya, memisahkan diri dari jamaah. Itu boleh apa enggak? Memisahkan diri dari sholat jamaah itu hukumnya ada macam-macam. Ada yang pertama itu wajib. Memisahkan diri itu malah hukumnya wajib. Kapan memisahkan diri dari jamaah itu hukumnya wajib? Ketika melihat imam ini sholatnya batal. Nek makmum di belakang imam pas ya, kok ndelok imame itu batal, misalnya ngentut, makmume krungu, nek imame iki ngentut, tapi imame diterusno, maka wajib bagi makmum ini untuk memisahkan diri dari jamaah, diterusno dhewe salate. Carane bagaimana? Dalam hati sampean niat memisahkan diri dari jamaah. Nek sampean gak memisahkan diri, salate sampean melok batal. Wong sampean ngerti salate imam batal karena dia kentut. Utawa kukur-kukur. Salate imame kukur-kukur, ngate kukur-kukur. Sarunge tambah suwe tambah munggah. Gak kroso. Ya, sampai auratnya kelihatan. Makmumnya tahu, di belakang ini tahu imame auratnya kelihatan. Kalau auratnya sudah kelihatan berarti batal, berarti makmum sudah harus memisahkan diri. Nek kukur-kukur ngene tok gak apa-apa, nek sendok ngarepe sing dikukur pisan ya tambah batal. Lah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hukum wajib mufaraqah. Makmum yang mengerti imamnya batal itu wajib mufaraqah. Wajib mufaraqah. Yang kedua hukumnya ini sunnah. Mufaraqah itu sunnah. Sunnah ini ketika makmum ini meninggalkan sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah-sunnah dalam sholat tidak dikerjakan oleh imam dan sengaja memang ditinggalkan. Banyak sunnah-sunnah dalam sholat itu banyak ya. Takbir mengangkat tangan itu adalah sunnah. Imam sholatnya mek takbirin Allahu Akbar, kakak ngangkat tangan, ini sunnah. Kemudian setelah Allahu Akbar takbir juga tidak bersedekap begini. Imam melepaskan tangannya begini, ya melepaskan tangan, kemudian gerakan-gerakannya juga ya meskipun nggak membatalkan sholat,
tapi imam ini sering gerak. Imam itu sering gerak, meskipun tidak membatalkan sholat, tidak sampai membatalkan sholat, tapi makmum di belakang ini sudah terganggu betul. Imam iki wis modelnya ini ya kasih tuh makmum. Nah seperti itu sunnah untuk memisahkan diri dari jamaah. Yang ketiga itu mubah seperti kejadian tadi. Seperti kejadian tadi, sampean bepergian, kemudian sampean mampir di masjid, itu kan biasanya hanya mampir untuk sholat saja, untuk sementara saja. Kok ternyata di masjid itu imamnya yang dibaca panjang-panjang, sampean akhirnya tidak ikut sholat, imam memisahkan diri itu boleh, karena sampean keburu ada keperluan ya melanjutkan perjalanan sampean itu diperbolehkan. Nah, memisahkan diri atau mufarokoh dari sholat jamaah itu bisa makruh, bahkan bisa haram kalau tidak ada alasan yang membolehkan sampean memisahkan diri dari imam. Ya, cuma gini, mari makmum, sampean sudah makmum Allahu Akbar, ya, sampean tiba-tiba kemudian mendengarkan suara imam membaca surat, sampean menyadari, sampean tahu ketika imam membaca surat itu ternyata sampean kenal dengan orang itu, dan ternyata orang itu adalah orang yang sampean anggap musuh sampean, loh sing tadi imam iki lak mungsuhku iki, kurang asem dia jadi imam. Atine waktu jamaah itu seperti itu, dadakno dia kemudian gara-gara gak sudi aku melok makmum nanggone imam sing ngreget nang ngene iki, wis aku tak misahin. Seperti itu tidak boleh, nggak ada alasan, karena nggak seneng dengan imamnya kemudian memisahkan diri, itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Ya masih sing dadi imam mungsuhe ya gak apa-apa diterusno, kok nek mari salat mungsuhan maneh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikian dua hadis yang kita baca dan pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, mudah-mudahan dapat memberikan ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang mau bertanya, saya berikan waktu untuk satu pertanyaan. Kalau nggak ada, nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Ustaz bilang mufarokoh, apabila kita melihat imam yang meninggalkan sunnah, maka kita sunnah menggunakan mufarokoh. Di mana jika kita melaksanakan sholat Jumat melihat imam itu meninggalkan sunnah, apa kita boleh mufarokoh dalam sholat Jumat itu? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya tadi menjelaskan sholat berjamaah itu memang gambaran saya itu adalah sholat lima waktu. Gambaran saya itu sholat 5 waktu. Maka pertanyaannya bagaimana dengan sholat Jumat? Begini, sholat 5 waktu itu menurut mayoritas ulama itu hukum berjamaahnya adalah sunnah muakkadah, tidak wajib. Itu menurut yang ulama mayoritas. Meskipun sunnah muakkadah, tapi pahalanya sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Ini tidak bisa dibandingkan dengan sholat sendiri. Karena sholat 5 waktu itu hukum berjamaahnya ini adalah sunnah muakkadah, maka boleh dikerjakan dengan berjamaah dan itu lebih baik. Tapi juga boleh dikerjakan tidak dengan berjamaah, meskipun pahalanya lebih sedikit dibanding dengan yang sholat berjamaah. Oleh karena itu mufarokoh dalam sholat 5 waktu itu, kalau ada alasan yang dibenarkan, itu diperbolehkan, dilanjutkan dengan sholat sendiri dan sholatnya sah. Tapi dalam sholat Jumat semua ulama sepakat, ini bukan mayoritas, dalam sholat Jumat semua ulama sepakat hukum berjamaahnya adalah wajib. Tidak boleh sholat Jumat itu dikerjakan sendiri. Oleh karena itu kalau dalam sholat Jumat misalnya ini tidak boleh mufarokoh meskipun ada alasan yang disunahkan tadi, meninggalkan sunnah.
Kenapa? Kalau dia mufarokoh berarti dia sholat sendiri. Kalau sholat sendiri itu tidak sah, karena sholat Jumat itu hukum jamaahnya adalah wajib. Begitu. Jadi itu jawabannya begitu. Oke, matur suwun. Terima kasih. Ya, saya kira sudah cukup nih. Nanti dalam pertemuan yang akan datang kita berikan waktu yang lebih banyak, jadi untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah ibadah ini. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.